Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk ketemu di video ini ya. Teman-teman diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa nonton channel ini. Lona juga diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa record video ini. Itu suatu rezeki juga ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, harapan Lona adalah YouTube channel ini bisa berkembang terus, bisa terus memotivasi teman-teman semua, bisa terus membacakan cerita-cerita teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua yang selalu support Lona, selalu mengamalkan jalur langit, selalu deketin Allah, semua hajatnya kabul ya, semua permasalahan hidupnya bisa diselesaikan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kita langsung aja bacain cerita dari teman kita yang pertama ya. Assalamualaikum Mbak Lona, saya RU. Saya Ru ya, dari Jogja. Aku samarin seperti biasa. Saya mau sharing tentang pengalamanku mengamalkan tahajud, sholawat, dan istighfar. Aku baru diuji sama Allah lewat suami dan keadaan ekonomiku, Mbak. Setelah menikah, saya selalu memilih-milih pekerjaan karena saya bekerja sebagai surveyor, jadi pemasukan berkurang. Bulan Juli lalu, aku harus mengeluarkan uang yang lumayan banyak untuk pengobatan hingga tabunganku habis. Masalah yang kedua adalah karakter suamiku yang maunya sendiri. Susah diatur dan cuek, kadang membuat kewarasan jiwa ini terganggu, Mbak. Tapi dengan adanya dua masalah tersebut, aku sadar kalau aku memang butuh pertolongan Allah. Aku lihat beberapa video Mbak Lona mulai tergugah lagi apa yang dulu pernah saya tinggalkan. Saya mulai sholat tahajud, sholawat, dan istighfar setiap hari dengan ikhlas dan mohon pertolongan Allah. Riadoh itu aku lakukan baru sekitar 2 mingguan. Keajaiban itu ada, Mbak. Allah kasih aku rezeki lewat mertuaku. Beliau memberiku uang 1 juta dan cincin berlian. Dan kelakuan suamiku perlahan sudah mulai berubah, Mbak. Saya bersyukur sama Allah atas segala rezeki yang diberikan kepadaku dan keluargaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nih lebih dari hadiah dan pencapaian dunia ya teman-teman ya. Lona selalu bilang di instastory Instagram Lona bahwa Lona itu tipikal orang yang sepertinya terlihat santai, sepertinya seperti tidak ada ambisius untuk pencapaian hidup. Karena apa? Karena secara jujur ya, secara pribadi nih, jujur dari hati yang paling dalam, Lona ngerasa Lona itu lebih bahagia daripada sekedar mendapatkan penghasilan yang besar, mendapatkan duit yang besar. Itu adalah baca yang kayak gini. Itu seperti kepuasan, satisfying untuk diri Lona pribadi. Kepuasan ketika orang dengan ikhlasnya, dengan bahagianya, dia berkata, Mbak, setelah nonton video-video Mbak Lona, aku mulai tergugah untuk menjalankan apa yang selama ini udah aku tinggalkan, seperti sholat malam, istighfar banyak-banyak, dan sholawat. Dan yang aku suka, beliau membubuhkan kata-kata semuanya aku jalani dengan ikhlas ya. Karena kalau orang yang panggilan hati itu, dia itu ikhlas dengan lemah lembut, dengan hati lapang, dengan sabar gitu. Dia mendekati Allah, insya Allah doa-doanya dihijabah. Karena kalau kita masih ada level ambisius dunianya tadi, karena Lona bisa, Mbak Lona ngomong gitu enteng, karena Lona sudah menjalani teman-teman. Nanti Lona ceritain deh kenapa Lona bisa ngomong gini. Lona sudah menghadapi kondisi di mana Lona tetap menjalani jalur langit, tapi Lona ada dikit dong ambisius dunianya. Ambisius dunia gimana Mbak Lona? Ambisius kayak gue harus tercapai nih, pokoknya nih gue mau coba nih sholat tahajud sekitar sebulan 30 harian riadoh. Nah gue mau lihat nih tercapai gak nih hajat gue. Kan ada ambisiusnya kan. Nah di perjalanan Lona menjalani sholawat dan tahajud itu,
timbul bisikan setan menggoda. Kayak mana nih tanda-tanda akan dikabulkannya, nggak ada tuh. Padahal Allah mau mengabulkannya kemungkinan di hari ke-22 atau di hari ke-27 atau bahkan di hari ke-29. Kita nggak pernah tahu. Tapi setan terus membisikkan. Mana nih? Lu udah selama ini udah sholat tahajud, udah sholawat, tetap aja tuh hajat lu nggak dikabulin sama Allah. Nah kan, kayaknya nggak bakal dikabulin deh. Nah, mulai ada timbul perasaan ragu, perasaan kayak nggak dikabulin deh nih. Sedangkan apa yang terjadi adalah sangkamu, maka itulah yang akan terjadi. Prasangkamu, maka itulah yang akan terjadi. Makanya umat manusia itu, para hambanya Allah itu dituntut untuk selalu husnuzon sama Allah. Selalu sabar dan ikhlas menjalani ibadah-ibadahnya, karena itu akan mempengaruhi pengabulan doanya, teman-teman. Nah, nanti udah dibisikkan itu timbul rasa capek. Timbul rasa capek kayak besok males-malesan. Besok mulai deh lupa sholat tahajudnya. Besok mulai deh kendor sholawatnya sama istighfarnya. Mulai tuh pelan-pelan. Mulai deh malas baca Quran. Mulai deh makin timbul pikiran kayak tetap aja nih gue uangnya nggak ada, tetap aja gue bokek. Terus udah gue bokek gini gue harus sedekah gitu. Males banget deh gue mau sedekah. Udah berapa poin tuh yang tadinya checklist menjadi silang. Itu loh teman-teman yang Lona bilang sama teman-teman, lembutkan hati, tenangkan diri kalian, sabar, ikhlas, dan perlu adanya kelemah lembutan dalam membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh, Lona kemarin iseng nanya ke suami sama ke anak Lona. Kalau ke anak ya, kakak tuh lebih seneng mami lemah lembut kayak pelan gitu, kayak yuk kak berangkat yuk gitu. Karena aku ngerasain teman-teman, aku terlalu banyak bicara. Ternyata energi kekuras ya teman-teman ya. Jadi aku ngerasa kayak makin kesini, aku makin mengirit-iritkan pembicaraanku. Tadinya kan aku orangnya yang selalu ceria, selalu menyapa teman-teman semua di YouTube, menyapa teman-teman di IG story. Wah, pokoknya terus nanti ketemu mama-mama teman anakku di sekolah, aku menyapa dengan ramahnya. Tahu-tahu lama-lama habis energiku. Jadi di situ aku mulai belajar untuk sedikit tapi berarti dan dengan lemah lembut. Nah, aku tanya sama anakku, kamu lebih seneng mana? Mami ngomongnya pelan, lemah lembut, kak ayo berangkat yuk. Apa mami, kak ayo lah berangkat kak gitu. Dia bilang, aku lebih seneng yang kak berangkat yuk, aku pasti nurut kok Mi. Oh ternyata manusia aja seneng ya dilembutin, apalagi Allah teman-teman. Jadi dalam tata cara berdoa juga teman-teman lembutkan suara teman-teman, selain melembutkan hati, ngomong ke Allah dari hati ke hati. Ya Allah ya Tuhan, gak apa-apa pakai bahasa teman-teman sendiri. Ya Allah ya Tuhan, hamba hutangnya masih banyak, hamba paham ya Allah, hamba salah, hamba dosa, hamba berhutang, maka dari itu hamba ingin menyelesaikan hutang-hutang ini ya Allah. Bantulah hamba ya Allah, karena hanya kepadamu hamba bisa memohon pertolongan. Kalau saja ke Allah aja udah gak bisa bersandar, kemana lagi hambamu ini mau bersandar ya Allah? Kemana lagi hamba mau bersandar? Hanya kepadamu hamba mampu, hanya kepadamu hamba mampu meminta pertolongan. Yakin dikabulin ya. Coba diterapi dirinya untuk ngomong pelan. Karena kalau kita ngomong pelan dengan kelembutan, insya Allah yang mendengarkan paham. Takutnya kita itu terburu-buru. Memang sih sholawat sama istighfarnya sama tahajudnya udah dilaksanain, tapi terburu-burunya itu kayak ada yang mau dikejar gitu. Jadi pas doa sama Allah, ya Allah mohon ya Allah bantuanmu ya Allah, pokoknya Allah paham kan ya Allah ya, hamba minta pertolongan ya Allah, pokoknya hamba gak mau tahu ya Allah, hamba minta pertolongan. Ini cepat ya, jadi Allah juga
Ya walaupun Allah itu maha tahu ya, maha pinter gitu loh Allah tuh. Tapi ya tetap aja kan Allah juga punya rasa cemburu. Masa kamu ngomong sama yang lain bisa lembut, sama Allah nggak bisa lembut ya. Sekarang ke cerita teman kita yang terakhir sebelum kita tutup video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lona, saya pengamal sholawat Ibrahimiyah. Wow, insya Allah ta'ala. Oh ya, lupa kenalkan diri. Lona boleh panggil saya Ukti saja deh. Dan saya dari Malaysia. Halo Malaysia, Assalamualaikum. Saya juga sudah coba semua sholawat dan betul sholawat Ibrahimiyah ini luar biasa. Menurutku sholawat ini sholawat yang ajaib, bener. Dan laju meresap dalam hati. Aku bertahun-tahun takut drive kereta. Takut nyetir ya maksudnya ya. Sebab ada trauma. Dan mau atau tidak, sekarang aku terpaksa beranikan diri untuk bawa ya nyetir, sebab anak-anakku perlukan aku untuk jemput dari sekolah. Selama ini aku lupa sholawat agar perasaan takut ini dibuang jauh-jauh dari hatiku. Kebetulan satu hari aku terlihat di satu vlog Lona ada kata sholawat Ibrahimiyah ini bisa hilangkan perasaan ketakutan. Nah, sana aku terus tersadar, ya Allah, kenapa selama ini aku tak sholawatkan? Moga aku berani. Aku tak gentar hilangkan semua rasa takut. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sungguh terjadi dan tak silap aku tuh dalam masa tak sampai 1 bulan temponya aku sholawatkan minta dibuang rasa takut itu. Tanpa ku sadar, beriringnya waktu itu aku tiba-tiba ada satu semangat mau bawa mobil ya, drive kereta. Dan ajaibnya aku santai teramat sangat saat memandu. Alhamdulillah syukur sekarang sudah 2 minggu aku berani jemput anakku balik sekolah. Ketakutanku selama 4 tahun hilang sekelip mata saja asbab sholawat Ibrahimiyah. Terima kasih ya Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Lona. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya aku mau menyapa Malaysia dulu ya. Lumayan banyak loh teman kita dari Malaysia dan dari Hong Kong. Ya dari mana lagi tuh Lona lupa. Halo Malaysia, terima kasih udah rajin nonton Lona ya. Dan Lona tuh terharu banget bacanya. Karena memang sholawat Ibrahimiyah itu teman-teman, selama Lona mendawamkan, padahal nggak banyak-banyak banget, cuman 100 sampai 200, tapi istiqomah setiap hari. Dan apapun yang Lona minta, apapun yang Lona idam-idamkan ke Allah, itu Allah kasih. Walaupun nggak simsalabim ya, misalnya Lona doa nih sholat sekarang, ya Allah ya Tuhan Lona pengen ini, tiba-tiba langsung dikasih, enggak. Dia tetap berproses, tetap menjalani berapa hari, berapa waktu, baru dihijabah oleh Allah. Tapi selalu dihijabahnya tuh sesuai sama yang memang Lona minta, walaupun berproses ya. Jadi Lona senang banget bacanya. Ukti ini dari Malaysia selama ini takut, trauma, bawa mobil. Ya udah 4 tahun ya, Masya Allah. Terus gara-gara ngelihat salah satu video YouTube Lona, yang di situ Lona mengatakan dengan sholawat Ibrahimiyah ini insya Allah rasa takut hilang. Itu benar banget. Lona perlu cerita sama teman-teman. Ada bukan satu, bahkan 3 ya subscriber Lona nanya, Kak Lona, selama sholat malam ada kejadian-kejadian aneh nggak? Kayak ya ada perasaan takut sholat, takut di belakang ada hantu. Alhamdulillah. Ya tadi subuh itu Lona mandi itu jam 2.18 Lona mandi, selesai jam 3 kurang. Jam 3 kurang itu Lona mulai start sholat, tapi Lona sholat tidak di kamar ya. Biasanya Lona sholat di kamar, ada anak sama suami, jadi mungkin bisa jadi lebih berani ya teman-teman ya. Tadi Lona sholat di bawah karena Lona mau sahur puasa Senin Kemis ya. Lona di bawah supaya bisa nyambil nurunin lauk dari freezer, masak sambil mau masakin bekal suami sama anak. Jadi Lona sholat di situ, kondisi ruangan sepi, sunyi, tenang, lampu dihidupin semua. Ya sesekali ada suara bunyi motor atau mobil lewat ya, karena di belakang tuh ada kayak jendela terkoneksi ke rumah orang belakang gitu. Gak ada perasaan takut sama sekali. Padahal itu di jam-jam 3. Lona kadang bertanya juga, kenapa ya aku gak takut? Kenapa? Padahal aku juga lumayan sering nonton film hantu, kayak YouTube tentang hantu yang serem-serem. Tapi kenapa? Karena
Yaitu dari sholawat Ibrahimiyah itu, dari semangat Lona untuk mengerjakan tahajud itu membantu menolong Lona untuk rasa takutnya tuh kalah gitu loh teman-teman. Lagian sekarang gini teman-teman, kalaupun ketemu nauzubillah ketemu hantu nih, hantu itu juga takut. Mereka itu kan setan, iblis, jin ya. Mereka itu juga niatannya tuh cuma menakut-nakuti kita dengan hawa-hawa takutnya yang mencekam. Tapi kalau sampai keliat sama kita, itu kalau nggak salah mereka tuh juga takut gitu. Lona pernah dengar dari ustadz siapa yang untuk ruqyah, setan itu juga kalau ketangkap sama manusia tuh mereka juga nggak seneng. Jadi keberadaan mereka yang penting kita tidak mengusik. Terus mereka itu juga katanya kurang suka sama orang yang beribadah gitu. Karena kan orang yang beribadah itu kan dia deket sama Allah. Ya jadi dia gak seneng. Dia kan intinya dia mau menakuti aja, mau menggoda iman manusia supaya intinya kalian tuh supaya nggak ngerjain tuh sholat tahajudnya. Itu loh. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya. Buat kakak Ukti yang di Malaysia juga, wah alhamdulillah udah 2 minggu ya bolak-balik antar jemput anak ke sekolah. Berarti ada hasil dari video YouTube Lona. Itu aja sih yang Lona syukuri ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga adanya video-video ini membuat teman-temanku semua itu termotivasi. Ya sedikit cerita sebelum tutup videonya, yang Lona bilang tadi Lona mau ceritain, Lona itu lagi di fase kehabisan energi. Jadi mungkin terlalu banyak interaksi sama orang ya teman-teman ya. Ternyata Lona kira kan Lona ekstrovert. Ternyata di balik ekstrovert Lona itu, Lona juga ada introvertnya gitu. Dan terlebih lagi mungkin ini prediksi Lona sama suami mungkin mau hide, jadi intinya mellow, lagi sensitif gitu. Jadi ceritanya kemarin itu abis ada temennya anaknya Lona datang sama ibu bapaknya ke rumah rame-rame. Kebetulan kita emang akrab, emang deket. Terus mungkin ketawa-tawa, senda gurau, kecapean. Malamnya karena minum kopi, Lona nggak tidur. Dan nggak tidur itu bukannya ngaji Al-Quran atau baca sholawat, ini jangan ditiru ya. Lona malah nontonnya juga bukan nonton ceramah ustadz atau apapun, ini malah nonton drama Cina, drama Korea, drakor. Dan itu tuh pas pagi-pagi tuh lemes banget. Tetap tahajud, tapi kayak capek, lemes. Dan kalau dibilang capek, lemes, males, enggak, tetap masak, tetap mandiin anak, tetap nemenin suami kerja. Pokoknya tetap beraktivitas. Jadi bukan malas ya. Jadi suami nanya, kamu tuh capeknya tuh lebih kemana? Capek kayak nggak mau ketemu orang. Aku nggak mau interaksi sama orang dulu. Aku pengen nggak, sampai sekarang tuh kayak jarang deh IG storyan. Ya agak kurang-kurangin IG storyan gitu kan. Biasanya kan abis upload di YouTube, upload juga di Instagram kan. Ini kayak males, kayak lagi males ngobrol sama orang, kayak capek, kayak nggak mau ngomong gitu. Nah sempat ngomong sama suami, apa aku stop konten YouTube dulu ya agak seminggu, karena aku capek. Karena kan pasti berdampak kan dengan YouTube. Suami aku bilang gini, nggak boleh gitu. Balik lagi ke niat awal kamu harus profesional. Kalau sekali nyemplung harus nyemplung bener-bener, nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh itu namanya kamu aku 2 minggu dulu deh rehat. Jangan banyak teman-teman kamu yang butuh support kamu. Gimana kamu mau menyupport dunia, mau menyupport orang kalau kamu sendiri nggak bisa handle diri kamu. Terus aku bilang, aku kan bukan robot, aku kan bukan malaikat, aku manusia biasa loh. Aku juga punya letih, capek, dan capekku ini lebih ke ngomong. Kayak energiku terkuras habis. Terus kata suami aku, ya udah, healingnya kamu kan adalah dengar ceramah, baca Quran, dan sholat malam. Perbanyak sholat dan zikir. Ya udah, kamu istirahat dulu lah, healing dulu lah. Akhirnya aku stop nonton Korea, nonton apapun. Aku lebih ke dengerin ceramah ustadz. Aku baca Quran, aku baca artinya. Sampai akhirnya aku nemuin satu ayat, padahal nggak sengaja. Aku baca Quran, aku nemuin satu ayat. Di situ dikatakan bahwa wali-wali Allah itu sudah terpilih oleh Allah, dan ya mereka itu akan berbeda dengan orang lain gitu. Aku lupa itu ayat berapa sih. Dan wali Allah itu kan nggak hanya ustadz, ulama, tapi hamba-hamba Allah yang udah dipilih oleh Allah. Menurutku ya, wali Allah itu
adalah orang yang udah dipilih sama Allah untuk mewakili gitu. Dan aku merasa ya aku juga wali Allah. Mungkin aku seorang ibu yang harus mendoakan suamiku, anakku. Aku seorang motivator, penyupport jalur langit, YouTuber ya, yang harus menyemangati subscriber aku. Aku nggak bisa stop gitu loh. Aku udah dipilih sama Allah. Aku harus cepat bangkit. Aku harus benahi diriku. Aku harus tanya ke diri aku dengan lemah lembut. Nah itu akhirnya aku lembutkan hati aku. Aku tanya ke diri aku, Lona kenapa? Wahai diri, kenapa? Kamu lagi capek ya? Ya udah, kalau capek istirahat sebentar, tapi jangan kelamaan. Benar, akhirnya aku relax, baca istighfar, baca sholawat. Akhirnya cepet gitu mood itu diperbaiki sama Allah, dan bismillah akhirnya record YouTube ini. Jadi intinya, kalau teman-teman lagi capek, ingat setan itu memang tujuannya adalah menggoda hambanya Allah ya, umat manusia. Waktu itu pernah ngeliat video di Instagram, TikTok, apa Reels ya. Itu dikatakan bahwa setan itu kalau mau menghancurkan rumah tangga, mau menghancurkan satu keluarga, setan itu akan membisikkan hawa capek di seorang ibu. Makanya kenapa perempuan itu tuh diciptakan walaupun mereka lemah lembut, tapi mereka itu kuat. Yaitu ibadahnya harus kuat. Karena kalau kita capeknya diperturutkan, maka hancurlah semua. Kita malas ngaji, malas sholat. Karena ini relate ya teman-teman. Teman-teman Lona tuh banyak banget loh subscriber yang nanya, Mbak Lona semingguan ini lagi males, lagi capek. Jadi Luna terinspirasi untuk membawakan di satu video ini. Capek boleh, tapi jangan kelamaan teman-teman. Kasian keluarga kalian, kasian terutama seorang ibu ya. Ya kalau seorang bapak juga lebih parah lagi. Kalau misalnya sampai capek berpengaruh ke pekerjaan. Kan kalian juga harus performa, kalian harus dipikirkan di kantor kan. Kalau kalian leleh nanti berpengaruh ke pekerjaan ya. Itu aja teman-teman yang Lona bisa sampaikan ke teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman bisa berbagi cerita, testimoni semuanya di Instagram dan di WA. Seperti biasa ada di description video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.